Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah tetap jaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajibih. Dalam hadis qudsi itu Allah mengistimewakan sebuah ibadah, yaitu ibadah puasa. Dalam hadis qudsi itu Allah menjelaskan bahwa semua amal perbuatan anak Adam atau semua perbuatan dan amal ibadah umat manusia itu akan kembali kepadanya kecuali ibadah puasa. Kata untukku dalam hadis qudsi tersebut adalah bentuk penyandaran bahwa ibadah puasa kepada Allah yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan dan keistimewaan yang lebih tinggi, yang lebih istimewa daripada ibadah-ibadah lainnya. Dalam beberapa hal Allah juga menyandarkan suatu tempat seperti kata Baitullah, yang dalam bahasa kita berarti rumah Allah. Yang dimaksud adalah tempat itu merupakan tempat yang lebih utama, tempat yang lebih istimewa daripada tempat-tempat yang lain. Maka kaitannya dengan puasa, kalau kita cermati dari hadis qudsi tersebut, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan atas puasa itu. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, para pemirsa, pasti muncul sebuah pertanyaan besar, bukankah semua ibadah itu akan dibalas atau dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa dalam hadis qudsi di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seolah-olah menegaskan ibadah-ibadah yang lainnya, seolah-olah menafikan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang mengartikan arti dan makna dari hadis qudsi di atas. Mengapa puasa memiliki keistimewaan sedemikian rupa di sisi Allah dibanding amal ibadah lainnya? Satu pendapat mengatakan bahwa karena puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam sifat riya atau perbuatan riya. Puasa tidak bisa dipamerkan, puasa tidak bisa dimunculkan kepada orang lain, dan tidak bisa kita diketahui oleh orang lain kecuali yang berpuasa mengatakan bahwa dia sedang berpuasa. Laisa fi syiyami riya. Puasa merupakan ibadah yang sangat abstrak. Artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang sedang tidak berpuasa. Contoh misalkan ada dua orang berjalan. Yang satu sedang berpuasa, yang satu tidak berpuasa. Maka kita sulit membedakan yang mana orang yang lagi berpuasa dan yang mana orang yang sedang tidak berpuasa. Beda dengan orang yang lagi sholat. Kita sudah pasti tahu langsung yang mana orang yang sedang sholat dan yang mana orang yang sedang tidak melaksanakan sholat. Haji, kita bisa tahu siapa saja yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh
dan siapa saja yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji atau umroh. Begitu pula dengan perbuatan amal ibadah melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Kita tahu siapa yang sedang menunaikan zakat atau siapa yang belum menunaikan zakat. Maka sangat beda dengan berpuasa. Kedua, ada ulama mengatakan bahwa puasa itu mampu melumpuhkan gerakan-gerakan setan. Saat sedang berpuasa, kita akan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum sampai waktu dibolehkannya berbuka puasa. Ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu dalam diri, dalam badan kita akan bisa terkendali. Sementara nafsu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah maksiat dan lumpur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiku majariyahu bilju." Sabda Nabi, "Inna syaitan, sungguhnya syaitan, yajri min ibni Adam, menyusup dalam aliran darah majrad dam pada anak Adam itu." Setan menyusup ke semua aliran darah anak Adam, ke semua aliran darah manusia. Fadayyiku, kata Nabi, persempitlah majariyahu, jalan masuknya setan itu, bilju, dengan menahan lapar atau berpuasa. Ketiga, pahala puasa itu sangat jauh lebih besar dibanding ibadah lainnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, setiap amal ibadah ditentukan besar pahala yang diperoleh. Ada ibadah yang dilipatkan 10 kali lipat pahalanya, 700 kali lipat pahalanya, dan sampai pahala-pahala yang Allah kehendaki untuknya. Tapi beda halnya dengan ibadah puasa. Pahalanya tidak memiliki ketentuan khusus. Hanya Allah yang tahu. Karena hal ini senada dengan sebuah hadis, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat asyru amthaliha ila sab'i mi'ad dhi'fin. Qala Allah berfirman azza wajal, illa saumah, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untukku, wa ana, dan saya, kata Allah, ajzi bihi, yang akan membalasnya. Dan keempat, para pemirsa, orang yang berpuasa pahalanya yang paling istimewa adalah kelak dia dapat mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 13, Syekh Utsman Syakir dengan mengutip pernyataan Imam Abul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga. Tapi berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, tanpa ada penghalang apapun. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tatagni lana biha ya Allah min jami'il hajat, wa tutahhirna biha min jami'i syai'at, wa
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك تمام على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتهش عنا وتدر عنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله ويا الله ويا أرحم الراحمين. Jayakanlah al-falah ini sampai akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.